Selamat malam teman-teman sekalian. Pada hari ini kita kembali lagi dalam ibadah GP. Nah, teman-teman di rumah, apa sehat-sehat semuanya? Puji Tuhan kalau semuanya masih sehat ya. Nah, yuk sekarang kita bangkit berdiri dan bersemangat untuk menyanyikan lagu Mars GP. Di dalam iman percaya pada Kristus Tuhan, kami pemudi dan pemuda melayaninya. Pada gereja dan masyarakat, kami hadir di dalamnya. Dalam kasih setia Tuhan sempurnalah. Persoalan dan tantangan teratasilah oleh hikmat dari Tuhan. Kami siap mewujudkan sosok yang benar. Itu beban serta tanggung jawab pemudi dan pemuda. Baik rekan-rekan pemuda, dengan tetap berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya, serta memuliakan namanya karena kasih setia bersatu atas kita. Mari kita pujikan, bernyanyilah orang percaya. Bernyanyilah orang percaya, bergema dan gembira terus. Terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Kendati sering kita bimbang, dalam hati kecil pun sedih, tetapi beban jadi ringan di dalam cahaya salib. Untuk memulai ibadah pada hari ini, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, terima kasih ya Bapa, jikalau pada malam hari ini Engkau boleh biarkan kami anak-anak-Mu datang kepadamu Bapa, untuk beribadah, untuk memuji Engkau. Kiranya Tuhan mau berkati kami semua Bapa, dari awal, pertengahan, hingga selesai. Teruntuk teman-teman kami juga Bapa, yang masih belum dapat mengikuti ibadah bersama dengan kami, kiranya Tuhan sendiri juga mau sertai mereka dimanapun mereka berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik rekan-rekan pemuda, mari kita siapkan Alkitab kita untuk membaca Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur 100, ayatnya yang pertama sampai 5. Sekali lagi, Mazmur Pujian terambil dari Mazmur 100, ayat pertama sampai 5. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Demikianlah Mazmur Pujian pada hari ini.
kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sedar bila aku tak benar. Rekan-rekan pemuda yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dimanapun kalian saat ini berada, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan kita pada malam hari ini terambil dari kitab Nehemia pasalnya yang ke-10, ayat 28 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Sebelumnya, mari kita siapkan hati pikiran kita kepada Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Diamkanlah semua suara dalam hati kami ya Tuhan. Pada malam hari ini, kami bersama juga dengan rekan-rekan pemuda dalam ibadah persekutuan Gerakan Pemuda akan membaca, merenungkan firman Tuhan di malam hari ini. Bimbing dan tuntun hidup kami ya Tuhan, bagi hamba-Mu yang akan mewartakan kebenaran firman Tuhan ini, karena Tuhan juga boleh memberikan roh kuasa untuk hamba Kau mampukan dalam mewartakan kebenaran firman Tuhan. Berkati juga rekan-rekan pemuda yang saat ini juga sedang menyaksikan dan turut beribadah. Tuhan juga boleh menyertai kehidupan mereka secara pribadi lepas pribadi. Bersabdalah Tuhan bagi kami semua anak-anak-Mu, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Amin. Rekan-rekan pemuda yang Tuhan Yesus Kristus kasih, kami undang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dalam kitab Nehemia pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-28 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan orang-orang yang lain, yakni para imam dan orang-orang Lewi, para penunggu pintu gerbang, penyanyi, para budak di bait Allah, dan segala orang yang memisahkan diri dari penduduk negeri itu patuh kepada hukum Allah, serta istri mereka, anak-anak lelaki, dan anak-anak perempuan mereka, begitu juga semua orang yang cukup dewasa untuk mengerti. Menggabungkan diri dengan saudara-saudara mereka, yakni pemuka-pemuka mereka itu, mereka bersumpah kutuk untuk hidup menurut hukum Allah yang diberikan dengan perantara Musa, hamba Allah itu, dan untuk tetap mengikuti dan melakukan segala perintah Tuhan, yakni Tuhan kami, serta segala peraturan dan ketetapannya. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Ya, kami persilakan duduk kembali. Rekan-rekan pemuda yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dimanapun kalian saat ini berada, Shalom, selamat malam. Kalau tadi kita sudah bersama-sama membaca perikop renungan kita pada sore hari ini yang terambil dari kitab Nehemia pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-28 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Ya, rekan-rekan pemuda, tema kita pada malam hari ini diberikan judul Intrinsic Commitment. Iya, agak sulit juga ya kalau dalam bahasa Inggris ya. Iya, rekan-rekan pemuda yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kalau kita pernah pasti setiap tahunnya kita pasti mengikuti satu peristiwa di mana pada bulan Oktober, tepatnya tanggal 28, kita mesti mengingati satu peristiwa yang dinamakan dengan Sumpah Pemuda. Ya. Kalau kita mau melihat dari kegiatan Sumpah Pemuda ini yang terjadi pada tanggal 28 Oktober, ini merupakan suatu tonggak sejarah penting dalam perjalanan bagi bangsa kita. Dan ketika kita melakukan pergerakan di dalam kemerdekaan bangsa kita ini sendiri, semangat dan juga komitmen Sumpah Pemuda terwujud dalam satu sikap patriotisme dan rasa nasionalisme. Hal ini yang didasari karena satu kecintaan generasi muda pada tanah air yang kemudian membentuk satu kesadaran pemuda dan pemudi untuk persatuan dan kesatuan bagi bangsa kita. Dan dari komitmen inilah para generasi muda mereka berjanji untuk membawa satu perubahan bagi bangsa dengan lebih baik lagi. Para generasi muda melakukan perjuangan yang tentunya tidak mudah, dan hingga pada akhirnya peristiwa Sumpah Pemuda ini membuahkan satu hasil yang dapat merubah keadaan bangsa Indonesia dan hingga saat ini masih tetap terus dipertahankan. Rekan-rekan pemuda yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, hal ini serupa dengan pembacaan kita pada malam hari ini yang terambil dari Nehemia pasal yang ke-10 ayat 28 sampai dengan yang ke-29 yang mengisahkan tentang pertobatan bangsa Israel, di mana bangsa Israel ini berkomitmen untuk hidup suci di hadapan Tuhan. Berbicara mengenai sosok dari Nehemia, Nehemia ini adalah seorang Yahudi di mana ia memegang satu jabatan yang penting, yakni sebagai juru minum di Astra Sasta, dan tugasnya ialah menyediakan anggur untuk raja setiap hari. Dan sekaligus Nehemia inilah yang terlebih dahulu untuk mencicipi anggur tersebut. Dari pekerjaannya, Nehemia sangat dipercaya oleh raja karena jika minum itu beracun, maka apa yang terjadi? Nehemia lah orang yang pertama pasti akan merasakan akibatnya. Rekan-rekan pemuda yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, tema dari kitab Nehemia ini ialah memuat sejarah dari bangsa Israel yang pulang menuju ke Yerusalem. Dalam Nehemia pasal 10 merupakan bagian lanjutan
dari satu kisah yang telah dibahas sebelumnya, yaitu dampak dari pertobatan yang terjadi di tengah-tengah orang Yahudi. Mereka bertobat karena mereka sadar betapa besar dosa yang telah mereka perbuat. Kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang suka bersungut-sungut, bahkan tidak jarang pula mereka ini melakukan hal-hal yang sering kali menyakiti hati Tuhan, sampai-sampai Tuhan pun murka. Seperti misalnya membuat dan menyembah anak lembu emas sebagai ganti Allah ketika mereka menunggu Musa turun dari Sinai selama 40 hari. Kemudian pemberontakan bangsa Israel setelah pulangnya 12 pengintai dari tanah Kanaan, karena para pengintai ini mereka membawa satu kabar buruk mengenai situasi dan keadaan penduduk di tanah Kanaan yang badannya mereka itu lebih besar dari penduduk bangsa Israel. Sehingga mereka pun menolak pergi ke tanah perjanjian karena mereka merasa takut. Dan masih banyak lagi peristiwa-peristiwa dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel ini terhadap Tuhan. Dari dosa-dosa yang telah mereka sadari ini kemudian membawa mereka pada satu pertobatan yang sejati, di mana kemudian mereka mengikat satu perjanjian yang teguh yang tercatat dalam satu piagam perjanjian yang dibubuhi dengan satu materai oleh para pemimpin, orang-orang Lewi dan para imam. Hal pertama yang mereka janjikan ialah pengudusan yang sejati. Kita bisa melihat dalam Nehemia pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-28, dikatakan bahwa mereka hendak memisahkan diri dari penduduk negeri untuk patuh kepada hukum Allah. Hal ini berarti bangsa Israel berjanji untuk hidup kudus, hidup yang memisahkan diri dan dengan sepenuhnya dipersembahkan hanya bagi Allah. Mereka berjanji tidak akan menjadi sama dengan dunia, dan kerinduan untuk hidup bagi Tuhan tentu harus disertai dengan kerelaan untuk tidak lagi menjadi sama dengan dunia. Dan kemudian pada Nehemia yang ke-29, ayat yang ke-29 dikatakan bahwa mereka mengikat sumpah kutuk. Mereka mengingat sumpah kutuk. Penekanan pada kata kutuk yang akan diterima ini menjadikan satu perjanjian sebagai sesuatu yang mengikat, dan tidak ada orang yang berani untuk mengikat perjanjian dengan sembarangan. Tidak ada yang berani berjanji tanpa ada intensi ataupun komitmen untuk mentaati. Dan ini adalah satu tanda di mana perjanjian yang umum pada waktu itu, dan perjanjian ini juga merupakan satu berkat jika kita setia dan memperoleh kutuk ketika kita melanggar. Rekan-rekan pemuda yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berdasarkan sabda Bina Pemuda, tema yang diberikan ialah intrinsic commitment, yang artinya merupakan komitmen yang keras untuk dapat maju dan muncul atas dasar kesadaran dari dalam diri, bukan atas dasar ikut-ikutan atau paksaan atau karena merasa pamrih sesaat. Dengan kita memiliki satu komitmen itu, maka kita akan disiplin, kita akan lebih fokus, tekun, niat. Dan niat serta ikhlas adalah dua kata kunci
dalam komitmen ini. Niat berarti menginginkan sesuatu yang diiringi dengan usaha, sedangkan kalau ikhlas artinya melihat segala sesuatu dengan sepenuh hati. Komitmen inilah yang seharusnya menjadi dasar dalam hubungan yang dibangun antara manusia dengan Tuhan, yang kita sembah dan terus kita muliakan. Jika dikaitkan dengan konteks pemuda dalam ibadah kita pada malam hari ini, biasanya kan kalau para pemuda bilangnya itu kan gak mau pacaran, ya kan? Bilangnya gak mau pacaran. Tetapi dari kedua belah pihak ini mereka saling berkomitmen. Artinya mereka ini menjalani satu hubungan tanpa adanya status, sehingga jalan satu-satunya ialah berkomitmen antara satu dengan yang lain. Kalau saya melihat dari web yang saya baca, alasan memilih berkomitmen ini tanpa adanya status pacaran ialah agar tidak ada unsur paksaan antara kedua belah pihak. Seseorang yang berkomitmen dapat bebas untuk melakukan apa saja tanpa dilarang oleh pasangan, dan mereka pun mendapatkan lebih banyak kenyamanan untuk dirinya sendiri. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, komitmen yang dibangun bukan hanya secara vertikal dengan sesama kita atau dengan pacar kita mungkin, tetapi komitmen yang dibangun juga harus secara horizontal dengan Tuhan. Komitmen adalah suatu janji pada diri kita atau orang lain yang tercermin dalam setiap tingkah laku dan juga tindakan kita. Ketika kita berjanji, maka seharusnya kita berusaha untuk memegang atau kita mempertahankan janji itu sampai akhir. Sama seperti bangsa Israel tadi, ketika bangsa Israel ini telah mengikat perjanjian bahwa akan hidup kudus seturut dengan hukum Allah, maka dari itu bangsa Israel harus menepati janjinya itu kepada Tuhan. Memang kalau kita melihat tidak mudah juga kita untuk menjaga satu komitmen itu. Ketika kita akan menjalaninya, terkadang banyak juga godaan yang muncul. Dan juga kita harus memikul resiko serta konsekuensinya. Misalnya, satu contoh saja, ketika rekan-rekan pemuda menginginkan suatu pekerjaan, ya kan, atau suatu barang, bahkan juga mungkin jodoh, ya, pasti rekan-rekan akan melakukan satu usaha-usaha atau berjanji pada dirinya sendiri ataupun berkomitmen pada diri sendiri, aku harus bisa untuk mendapatkannya itu semua. Contohnya, ya mungkin kalau kita mau beli barang yang harus, ya tentu kita harus juga mengumpulkan mungkin menabung, ya kan? Kita harus mengumpulkan uang, kita harus menabung. Kemudian kalau kita ingin butuh satu pekerjaan, ya, usaha kita apa? Mungkin kita mencari di internet, mungkin ada beberapa lowongan, atau kita menaruh lamaran di sana ataupun di sini. Seperti pepatah mengatakan, di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Artinya, ketika kita memiliki niat dan mau berusaha, pasti akan ada kemudahan di balik itu semua. Tetapi terlepas dari itu, tetaplah percaya pada kuasa Tuhan, karena kuasa Tuhan itu melebihi segala kuasa yang ada. Dan marilah kita berkomitmen untuk hidup kudus,
seturut dengan kehendak Tuhan, serta berusaha untuk menjadi pemuda-pemudi generasi penerus gereja yang tetap teguh dan setia sampai akhir hidup kita dalam komitmen iman, walaupun banyak tantangan dan pergumulan menggoda kesetiaan kita terhadap Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 363, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Rekan-rekan pemuda yang Tuhan Yesus Kristus selalu sayangi dan selalu cintai, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat kami ya Tuhan senantiasa selalu kami sampaikan kepadamu, di mana di malam hari ini kami anak-anak-Mu boleh mengucap syukur atas pernyataan Tuhan di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi, di mana Tuhan boleh memampukan kami untuk kami boleh beribadah bersama-sama antara satu dengan yang lain, dan kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas sukacita yang juga sudah boleh kami rasakan hingga pada detik ini, ketika Tuhan juga boleh memelihara kehidupan kami dan kehidupan kami anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan, dan satu rangkaian doa syafaat kami ini pada malam hari ini kami akan sampaikan. Namun sebelum kami berdoa Tuhan, cucikanlah hati dan pikiran hamba-Mu ini Tuhan, supaya doa-doa yang akan kepanjatkan kepadamu tidak terhalang olehnya. Ya Tuhan yang Maha Kudus, pada kesempatan malam hari ini di dalam persekutuan Gerakan Pemuda GBIB Pelangi Kasih Lawang, kami berdoa bagi rekan-rekan Gerakan Pemuda yang saat ini mereka masih bersekolah ataupun mereka sedang berkuliah, bahkan mereka yang di dalam pekerjaan. Kiranya Tuhan senantiasa selalu memelihara kehidupan mereka, terutama iman mereka Tuhan. Kau jaga mereka Tuhan, Kau lindungi mereka, dan Kau jauhkan mereka dari segala pergumulan serta permasalahan hidup yang ada. Sertai bimbing dan tuntun berikut mereka Tuhan,
Kami tahu Tuhan, dalam masa-masa saat ini, di dalam dunia ini Tuhan, masih terdapat satu virus yang baru kembali. Tapi kami yakin percaya Tuhan, Tuhan juga senantiasa selalu hadir di tengah-tengah kehidupan rekan-rekan gerakan pemuda, baik yang mereka saat ini bersekolah, ataupun yang berkuliah, bahkan mereka yang bekerja, ataupun saat ini mereka yang belum mendapatkan pekerjaan. Tuhan juga senantiasa selalu menjaga, melindungi, dan menyertai dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Kami juga boleh berdoa Tuhan bagi orang tua kami, khususnya orang tua dari rekan-rekan gerakan pemuda, papa mama, oma ataupun opa, bahkan adik juga, kakak juga. Ya Tuhan juga boleh memelihara kehidupan mereka semua Tuhan. Tuhan menjaga kehidupan mereka, menjauhkan sakit dan penyakit serta mara bahaya yang ada, membantu serta menopang dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi, memberikan sumber berkat baik kehidupan keluarga mereka pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami menyerahkan orang tua kami ini Tuhan, hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam pekerjaan mereka juga Tuhan sertai, di dalam usaha mereka, di dalam pelayanan mereka juga Tuhan sertai. Tuhan jauhkan mereka semuanya dari segala serangan-serangan virus yang saat ini masih boleh terjadi di negeri kami ya Tuhan. Kami juga boleh berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami Tuhan, mulai tingkat yang tertinggi, pemerintahan tertinggi sampai dengan pemerintahan terendah. Yang Tuhan juga memberikan kuasa Roh yang Kudus bagi pemimpin-pemimpin kami, berikan hikmat bagi kehidupan mereka, untuk mereka senantiasa boleh menjadi terang bagi kehidupan, terutama bagi kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kau jaga lindungi Bapak Presiden bersama wakilnya, para menteri kabinet, gubernur, wakil gubernur, mulai dengan pemerintahan, camat sampai dengan RT dan RW. Tuhan juga sertai kehidupan mereka pribadi. Tuhan jaga, Tuhan jauhkan dari segala pergumulan yang ada. Berikanlah ketenangan Tuhan bagi negeri kami ini. Jauhkan dari segala pergumulan ataupun masalah-masalah yang akan menimpa bagi bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, Tuhan selalu melindungi bangsa dan negeri kami ini bagi masyarakatnya terutama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga boleh berdoa juga bagi teman-teman ataupun rekan-rekan gerakan pemuda yang saat ini juga masih belum beribadah melalui kanal YouTube GPIB Pelangi Kasih ini Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menyertai mereka, melindungi mereka, bahkan menyertai mereka dari setiap apa yang mereka perbuat, apa yang mereka lakukan nanti. Sebenarnya semuanya itu boleh mendatangkan sukacita di hadapan Tuhan. Bagi teman-teman gerakan pemuda ini, ketika mereka pada malam hari ini tidak menyaksikan, kami yakin percaya Tuhan juga akan memampukan mereka untuk minggu-minggu ke depan. Mereka pasti akan menyaksikan, bersekutu bersama-sama rekan-rekan yang lain. Untuk itu ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan rekan-rekan pemuda ini hanya di tangan kasih dan penyertaan Tuhan. Kami juga boleh berdoa Tuhan dari program-program GP yang ke depan mungkin akan mereka lakukan. Biarlah apa yang menjadi sudah program ini ya Tuhan boleh terrealisasi bukan karena mereka, tapi semuanya itu karena penyertaan Tuhan. Kami juga boleh berdoa Tuhan bagi ibadah sepekan dan juga pelayanan ibadah gerakan pemuda, walaupun untuk hari ini ataupun untuk yang akan datang. Ya Tuhan boleh menyertai para pengurus, baik juga para rekan-rekan pemuda yang mau dan siap untuk mengambil bagian di dalam tugas dan pelayanan di dalam gerakan pemuda ini. Ya Tuhan yang Maha Kudus, kami juga boleh berdoa bagi kami semua yang saat ini sudah ambil bagian di dalam ibadah gerakan pemuda di malam hari ini. Bersama dengan Bapak Martin dan juga Saudari Marta, dan Saudari Daniel, Vano, dan juga Nando yang saat ini juga sudah boleh mengambil bagian. Kiranya Tuhan juga boleh menyertai kehidupan mereka secara pribadi, lepas pribadi,
memakai mereka Tuhan, menjaga mereka, menjauhkan mereka semuanya ini dari segala pergumulan yang ada. Berkatilah mereka Tuhan dalam masa depan mereka, biarlah semuanya itu bukan boleh terwujud, bukan karena mereka, tapi semuanya itu terwujud karena penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bapa, inilah seluruh semua yang kami yang jauh dan sempurna, dan biarlah doa ini kami alaskan hanya dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dari Roma 11 ayatnya ke-36 yang menyatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan, sama persembahan kepadanya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Kita berbakti kepada Tuhan dengan hati yang senang memuji Dia, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan yang kita berikan ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, jikalau pada malam ini Engkau masih memberikan kami berkat Bapa, sehingga kami dapat memberikan apa yang terbaik dari kami ya Bapa. Kiranya Engkau mau memberkati persembahan ini Bapa, guna untuk pelayanan gereja-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rekan-rekan pemuda yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, marilah kita berkomitmen untuk hidup kudus seturut dengan kehendak Tuhan, serta berusaha untuk menjadi pemuda-pemudi generasi penerus gereja. Kita akan akhiri ibadah persekutuan kita di malam hari ini sambil kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 363, baitnya yang ketiga dan baitnya yang keempat. Ya, sejak ku pandang Yesus
tinggalkan dosaku, dan Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Oh, betapa mengagumkan Maharaja semesta, mau memanggilku sahabat, aku dilindunginya. Bagi Yesus semuanya, aku dilindunginya. Bagi Yesus semuanya, aku dilindunginya. Rekan-rekan pemuda, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai keluarga di tempat ini dan kita sekalian.